Dahulu Indonesia pernah diberi nama Dwipatra oleh India. Apakah artinya nama dari Dwipatra ini tuh diturunkan dari bahasa Sanskerta yang artinya Dwipa yang berarti artinya pulau dan antara yang berarti luar atau seberang. Jadi Dwipantara itu artinya adalah pulau seberang. Sekarang nomor 22. Suatu organisasi kekuasaan yang memiliki kedaulatan disebut. Ini jawabannya yang A ya, pemerintahan. Jelas karena pemerintahan adalah organisasi yang memiliki kekuasaan untuk membuat dan menerapkan hukum serta undang-undang di wilayah tertentu. Sekarang nomor 23. 23 itu sumber hukum dari keputusan hakim terdahulu yang dijadikan dasar keputusan oleh hakim-hakim lain dalam memutuskan perkara yang sama disebut. Jawabannya yang jurisprudensi, yang C. Jadi ini tuh masuk ke hukum administrasi negara namanya. Nah, hukum administrasi negara ini sebenarnya ada 3. Pertama, jurisprudensi, treaty itu traktat, dan yang E itu doktrin. Jadi yang A sama yang B itu bukan ya. Yang masuk ke dalam hukum administrasi negara itu ada 3. Yang C, D, sama yang E. Kalau yang jurisprudensi itu sama yang disebutkan kayak di soal. Jadi ya berdasarkan keputusan hakim terdahulu yang dijadikan dasar keputusan oleh hakim-hakim lain dalam memutuskan perkara yang sama. Kayak gitu. Contohnya ya kayak KUHP. Nah, kalau traktat itu adalah hukum yang ditetapkan oleh negara peserta perjanjian internasional. Contohnya itu kayak hukum batas negara gitu. Jadi perjanjian antar negara atau internasional yang dilakukan oleh 2 negara atau lebih. Kalau doktrin itu perjanjian atau hukum yang berasal dari pendapat para ahli hukum terkenal. Nah, jadi kayak kalau misalnya dalam suatu hukum atau peraturan itu tidak ada hukum administrasi negaranya, kalau keputusan hakim kan berarti ya hakim yang menentukan. Kalau traktat itu kan berdasarkan perjanjiannya. Nah, kalau doktrin itu adalah hukum yang timbul dari pendapat para ahli gitu loh, tetapi juga tetap berdasarkan pada undang-undang yang berlaku di suatu negara tersebut. Sekarang nomor 24. Hukum formal. Jawabannya yang B. Hukum yang mengatur tata cara melaksanakan serta mempertahankan isi dari hukum material disebut hukum. Nah, di sini itu pasangannya ada material sama formal. Jelas ya kalau di sini tulisannya hukum yang mengatur tata cara melaksanakan dan memperhatikan isi dari hukum material disebut hukum, bukan material tapi hukum formal. Jadi lebih ke cara menjalankan hukum material kayak gitu, caranya kayak gimana. Nah, kalau hukum material itu adalah hukum yang menjelaskan tentang perbuatan-perbuatan apa yang akan dapat dihukum dan juga hukuman-hukuman apa yang akan dapat dijatuhkan. Nah, selain itu juga hukum material itu menentukan isi dari suatu perjanjian, suatu perhubungan maupun suatu perbuatan. Intinya kayak material itu adalah menjelaskan perbuatan apa-apa, perbuatan-perbuatannya, lalu tata cara melakukannya itu diatur oleh hukum formal. Nah, situ kan di opsinya ada hukum privat sama hukum publik kan. Di opsi yang C dan juga opsi yang D kan ada privat sama publik tuh. Nah, kalau privat itu memiliki pengertian hukum yang disusun dan dibuat khusus untuk hubungan atau mengatur hubungan secara individu. Kalau yang privat sama publik ini beda ya sama material formal tadi. Ini tapi mereka ini punya artian gitu loh. Nah, kalau hukum privat itu lebih menitik beratkan pada hubungan perorangan karena dia individu kan. Kalau publik itu adalah hukum yang mengatur antara hubungan warga negara dan juga negara serta alat kelengkapan negara. Nah, contohnya itu kayak tentang tindak pidana korupsi dan juga pembunuhan, kan itu pasti berhubungan sama negara kan hukumnya.
Beda kalau kayak misalnya privat itu hukumnya contohnya kayak gini, sewa gedung antara si A dan juga si B. Nah, itu hukumnya hukum privat. Bedain ya. Sekarang nomor 25. Berikut yang bukan merupakan raja dari kerajaan Singosari adalah jawabannya yang C, Raden Wijaya. Jadi raja-rajanya Singosari itu adalah Ken Arok, Anusapati, Tohjaya, Ranggawuni, dan juga Kertanegara. Tapi Kertanegara nggak ada di situ ya. Nah, kalau Raden Wijaya dari kerajaan mana, ayo? Jelas ini mah. Raden Wijaya itu dari Majapahit ya. Nomor 26. Masa puncak kejayaan Sriwijaya pada saat kepemimpinan. Nah, ini jawabannya Balaputra Dewa yang B. Sekarang nomor 27. Berikut yang merupakan salah satu dari 7 keajaiban dunia kuno, kecuali jawabannya yang C ya teman-teman, Gereja Konstantinopel. Jadi ada 7 nih keajaiban dunia kuno. Pertama, Piramida Giza. 1. Kedua, Taman Gantung Babilonia. Ketiga, Mercusuar Iskandaria. Yang keempat, patung Zeus. Yang kelima, kuil Artemis. Yang keenam, itu yang opsi A tuh, Mausolus. Nah, kalau yang terakhir itu ada Colossus di Rhodos. Nomor 28. Mata uang lira adalah mata uang dari negara Turki ya teman-teman. Lira itu Turki. Kalau Spanyol, Finlandia, Italia itu pakainya euro. Mesir itu mata uangnya pound. Lira itu Turki. Sekarang nomor 29 nih teman-teman. Di antara pernyataan berikut yang tidak tepat berkaitan dengan sistem pemerintahan di Amerika adalah, kita baca nih opsinya. Yang A, bentuk negara federasi. Amerika jelas ya federasi. Negara bagian, tahu kan? Nah, kalau yang B itu jawabannya kita lihat dulu aja. Yang C, menerapkan sistem pemerintahan presidensial. Ya benar, itu kayak dari dulu ya lah ya. Amerika itu presidensial, kayak dipimpin sekarang sama Donald Trump. Yang D, terdapat pemisah yang keras antara lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Nah, ini tuh ciri yang paling umum dari sistem pemerintahan presidensial. Pasti rata-rata ada legislatif, eksekutif, dan yudikatif kayak di Indonesia, dan juga demokratif. Terus yang E, pemilihan presiden dan wakil presiden dalam waktu paket secara langsung, dalam satu paket secara langsung. Jadi ya bareng-bareng milihnya, nggak bisa dipisah-pisah. Jadi calon presiden pasti punya calon wakil presidennya kayak gitu. Nah, di sini yang salah itu adalah presiden hanya sebagai simbol negara saja. Nah, itu salah ya teman-teman. Jadi jawabannya itu bukan sebagai simbol aja, tapi presiden itu sekaligus sebagai kepala pemerintahan. Kayak gitu, kurang tuh. Jadi jawabannya yang B. Sekarang nomor 30. Badan Perwakilan Rakyat yang anggota-anggotanya dipilih di antara calon partai yang ada di Inggris untuk masa jabatan 5 tahun disebut A ya teman-teman, House of Commons. House of Commons itu jadi badan perwakilan rakyat yang anggota-anggotanya dipilih di antara calon partai yang ada di Inggris untuk masa jabatan 5 tahun. Nah, itu disebutnya sebagai House of Commons. Yang A. Sekarang nomor 31. Organisasi PBB yang melakukan pengawasan di bidang ketenagakerjaan dan perburuhan adalah, ada 5 nih, WHO, UNESCO, ASEAN, ILO, sama UNHCR. Jawabannya yang D, yang ILO. Kalau WHO kalian tahu nggak tentang apa? Kalau WHO itu tentang organisasi yang bergerak dalam di bidang kesehatan. Kalau UNESCO itu adalah apa ya? Organisasi yang bergerak dalam bidang pendidikan. Kalau yang opsi yang E nih, UNHCR, itu dia bergerak di bidang kemanusiaan. Kalau ILO
Nah yang D ini jawabannya. ILO itu singkatannya dari International Labour Organization. Nah itu dia bergerak, yang jelas lah ya, udah ada Labour Organization berarti bergerak di bidang perburuhan. Berarti jawabannya yang D itu, yang ILO. Dan yang terakhir itu ada ASEAN. Kalau ASEAN jelas lah ya, itu organisasi yang berada atau untuk bangsa-bangsa Asia Tenggara. Sekarang nomor 32 ada soal ceritanya nih. Kalian baca aja ya. Jawabannya yang B, kebersihan lingkungan adalah tanggung jawab bersama. Yang nomor 33, berdasarkan isinya, bacaan tersebut itu termasuk dari jenis karangan apa sih? Di opsi sini ada 5, narasi, deskripsi, eksposisi, persuasi, dan analisis. Kalau kita jabarkan, narasi itu apa sih kak? Narasi itu ya dikenal sebagai cerita sih kalau narasi. Jadi narasi itu ya terdapat suatu peristiwa atau kejadian dalam suatu urutan waktu tertentu. Kayak ada tokohnya, ada konfliknya, terus ada kejadiannya, pokoknya membentuk suatu cerita kayak gitu. Itu narasi. Kalau deskripsi biasanya itu karangan yang berisi gambar mengenai suatu hal atau kejadian atau keadaan, sehingga pembacanya itu seolah-olah melihat, mendengar, dan juga merasakan gitu loh. Kayak gini nih, sungai yang mengalir di tengah-tengah desa kering kerontang, bahkan sumur pun banyak yang tak berair lagi. Nah kayak gitulah, itu mendeskripsikan. Nah kalau eksposisi menjelaskan. Eksposisi itu kayak berisi suatu uraian atau penjelasan tentang suatu topik dengan tujuan untuk memberikan informasi atau pengetahuan tambahan bagi pembacanya. Nah biasanya kalau eksposisi itu ada uraiannya. Uraiannya itu dilengkapi dengan grafik, gambar, dan juga statistik. Contohnya kayak gini, kalau kalian di buku-buku tentang untuk melakukan how to do something gitu loh. Nah itu tuh kayak ini, teknik menangkap bola dengan bermain basket dapat dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut. Nah itu tuh contoh dari eksposisi. Kalau persuasi itu adalah karangan yang bertujuan untuk mempengaruhi pembaca untuk berbuat sesuatu, seolah-olah kita tuh meminta kalian untuk melakukan sesuatu gitu loh. Nah di soal tadi itu tuh persuasi, kalau kita tuh diharapkan memiliki tanggung jawab bersama terhadap kebersihan lingkungan kayak gitu. Untuk persuasinya adalah kita harus membuang sampah kayak gitu-gitu, jangan buang sampah sembarangan. Jadi jawabannya yang D. Kalau analisis itu kayak kurang lebih tentang meneliti gitu ya, penelitian terhadap sesuatu, itu analisis. Sekarang nomor 34, pemenggalan kata yang tidak sesuai dengan ejaan yang disempurnakan terdapat pada kata. Jawabannya yang saudara nih. Yang A kan kuat, benar. B sekolah. C saudara. D tendang. E rantau. Ini bisa dieliminasi sih, yang paling kelihatan salahnya itu yang C ya teman-teman. Harusnya saudara itu pemenggalannya 3 pemenggalannya. Jadi U-nya itu nyatu sama SA depan. Jadi saudara. Jadi jawabannya yang C teman-teman. Nah sekarang kita masuk ke soal terakhir nih. Soal terakhir itu ada penulisan kata serapan yang tidak tepat terdapat pada kata. Genetik benar, B itu salah, varietas. Yang C silinder benar, D hemoglobin benar, E plaza. Yang salah itu yang B, varietas. Harusnya apa? Apa yo?
varietas. Jadi jawabannya yang B ya teman-teman. Jadi itu pembahasan dari soal TWK 1 buat teman-teman semua yang di rumah. Itu aja sih penjelasannya. Kalau misalnya nanti ada yang kurang-kurang dimengerti atau kalian ingin tanyakan lagi, kan masih ada sesi diskusi selanjutnya. Kalian bisa tanya di situ aja ya. Nanti kalian bisa nanya langsung ke aku via WA. Oke ya. Sekian pembahasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.